Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suara saya jelas? Di atas ini alhamdulillah jelas karena sound systemnya bagus. Di bawah mudah-mudahan lebih jelas. Amin. Anak raja membeli kucing. Kucing dibeli di kota Mamuju. Tadi malam dikasih kepiting, pagi ini dibagi baju. Alhamdulillah. Hanya saja kalau boleh kasih ide, boleh? Akan datang kalau bisa dibalik. Baju dulu baru kepiting. Saya khawatir kalau dikasih kepiting dulu tak sempat pakai baju. Kolesterol mati. Tapi insya Allah semuanya nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada yang bertanya-tanya selama kami nonton ceramah Ustadz Somad biasanya bajunya koko putih polos saja. Kenapa tiba-tiba hari ini berbunga? Menunjukkan suasana hati yang sedang berbunga-bunga. Karena sedang berada di tempat orang yang baik, di majelis yang baik, yang akan dibicarakan yang baik-baik. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan dengan orang yang paling baik, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baju putih ini bukan disablon, bukan dicat, bukan dicap sehingga datang bunga, tapi memang betul asli ditenun tangan oleh orang Kuala Eno. Nama kainnya Lagosi. Kalau mau datang ke Kuala Eno, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Nomor telepon berikut ini. Potong videonya, tinggal isikan nomornya, potong, like and share. Saya pergi ke Jambi, tiba-tiba pas saya ceramah di Jambi, saya lihat gambar saya baleho besar sekali, billboard, pakai baju batik, pakai kacamata hitam, pakai. Setelah itu saya tanya Pak Bupati, itu kenapa besar sekali gambar saya pakai, padahal saya bukan caleg. Kata Pak Bupati Tanjung Jabung, Ustadz Somad, dulu batik kami kasih ke Ustadz, kami foto, itu kain batik tidak ada yang laku. Yang menjahitnya janda-janda tua di kampung. Setelah kami buat billboard besar di kota Jambi, sekarang banyak orang datang, kain tidak ada, laku habis. Tapi mohon maaf Pak Ustadz, kami tidak bisa bayar royalti. Biarlah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita giatkan beli produk dalam negeri buatan orang kita sendiri. Betul? Setuju? Sehingga kalau dia kaya, dia akan bayar zakat, wakaf, infak, sedekah, dia sekolahkan anak yatim. Kamera jatuh, tidak apa-apa. Akan dibeli yang baru, bukan panitia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rupanya baju yang diberikan ini bukan sembarang baju. Dia punya filosofi yang dalam maknanya. Kenapa dibuat warnanya macam-macam? Lama saya merenung, kenapa ada semua warna? Jangan-jangan lambang LGBT. Ternyata bukan itu maksudnya Ustadz Somad. Sehingga dengan baju ini semua warna terayomi, terlindungi. Dapat polisi warnanya coklat, ada coklat. Dapat tentara warnanya hijau, yang hijau juga ada. Bagaimana dengan PT Pulau Sambu biru? Ada juga. Untuk Septina kuning, ada juga. Artinya kita ini adalah semuanya sama, tapi dengan beraneka warna macam ragam ini tugasnya satu, melindungi kulit Ustadz Abdul Somad dari panas dan hujan. Andai datang hujan, terlindungi dengan baju. Andai panas terik, terlindungi juga. Karena fungsi baju adalah menutupi. Hunna libasul lakum. Perempuan menjadi baju bagi suaminya. Wa antum libasul lahum.
laki-laki menjadi baju bagi istrinya, fungsi baju adalah menutupi kekurangan. Kenapa Abdul Somad pede ceramah di tanah lapang pagi di depan orang ramai? Karena pakai bayangkan kalau ceramah tak pakai baju, sudahlah kurus, kering, tulang dibalut kulit, bukan dibalut daging. Tapi begitu dikasih baju pede. Kira-kira baju Ustadz ini apalah kekurangannya? Tak boleh cari-cari kekurangan. Kalau mau dicari juga tak nampak saya kekurangan. Kenapa Ustadz gulung? Kenapa nggak usah dikancingkan saja? Kancingnya belum dikasih lubang. Bingung saya gimana saya. Menunjukkan baju baru. Kalau baju bekas pasti udah belum. Saudara yang dimuliakan Allah, ini saya jelaskan begini supaya nanti jelas, jangan melecehkan. Apa itu Ustaz Somad? Waktu ceramah di tempat kami gayanya macam preman, baju digulung. Kenapa begitu? Tidak menghormati ulama. Setelah saya jelaskan bisa ditunjukkan alasannya. Paham? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad ceramah ketika di Kuala Eno bajunya digulung? Kasih tahu, kancing. Jangan ada dusta di antara kita. Begitu jugalah kita pagi ini, semua yang hadir di sini. Bapak Wakil Bupati Indragiri Hilir datang. Kemana Bapak Bupati? Kenapa tidak datang? Jangan-jangan ada permusuhan antara beliau dengan Ustaz Somad. Beliau ada tugas di luar kota, maka beliau bergantian dengan Bapak Wakil, Bapak Syamsuddin. Syams matahari, din agama. Jadi kalau khawatir hujan, undang beliau, muncul matahari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir semuanya. Bapak-bapak anggota dewan hadir, Ibu Ketua DPRD Provinsi Riau hadir, alim ulama, Ketua Majelis Ulama hadir. Berhadir pula bersama kita Bapak Kajari Kejaksaan Negeri hadir bersama kita di tengah kesibukannya. Kiai Haji Syekh Idrus Hashim, Tuan Guru kita, murid langsung dari Sayyid, murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Makkah Al-Mukarramah Ahli Hadis, ada bersama kita. Yang tak saya sebut namanya, saya mohon maaf kalau saya sebutkan satu persatu. Hari ini Jumat naik khotib, nama belum selesai. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang belum kawin maupun belum sunat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kenapa banyak betul bunga-bunga di atas ini. Di mana-mana bunga kuntum berbuah, ini bunga berbuah telur ayam. Beginilah rupanya ciri khas orang Kuala Eno memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangka kita yang bertuah, kita sangka kita yang mulia. Abdul Somad, engkau datang tadi disambut dengan sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad marhaba. Marhaba diambil dari 3 huruf rahaba. Rahaba artinya tanah lapang. Engkau datang kemari wahai Abdul Somad, kami sambut dengan hati yang lapang. Apa bukti hati orang Kuala Eno lapang? Kalau sudah hati lapang, buah semangka pun keluar. Kalau sudah hati lapang, kue-kue pun keluar. Cuman salahnya tak dipersilakan. Jadi saya tengok kanan tak makan, kiri tak makan, saya diam lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oh Ustaz Somad ini ceramah memuji, ujungnya nggak enak. Tadi kami sudah makan duluan. Ustaz Somad mau makanan berat apa ringan? Berat, nasi goreng pakai udang berselimut. Mau yang ringan, bubur kacang hijau. Saya bubur aja. Ustaz mau minum kopi apa minum teh? Mau minum teh. Teh dingin apa teh panas? Teh panas. Teh bunga apa teh daun? Teh daun. Gelas besar apa gelas kecil? Gelas kecil. Gulanya banyak apa dikit? Kasih aja lah. Masya Allah, tabarakallah.
Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tamu. Hari ini benar-benar dimuliakan, Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang membuat acara ini jadi besar begini dengan tenda yang bismillah, Masya Allah, tabarakallah. Akan datang kalau pasang tenda tak usah diserak-serak begini, mau keliling tenda, buat tenda di depan sehingga yang duluan datang dia yang dapat. Kalau begini yang belakang yang dapat. Ustaz Somad mengkritik saja, tidak. Yang depan ini kepanasan tapi hatinya sejuk karena dekat dengan alim ulama. Yang belakang sana biarlah tak usah tak nampak, yang penting suaranya kedengaran adem ayem tentram. Maka yang mana-mana pun semuanya tetap mendapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, maka dia seperti orang berjihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ini pahala jihadmu. Tapi aku tak pernah berjihad di Palestina, aku tidak pernah bertempur melawan Israel. Engkau dapat pahala jihad karena hari ini engkau sudah berjihad. Jihad yang paling besar hari ini jihad ibu-ibu. Apa jihad mereka? Sudah kehilangan 3 infotainment. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat silap dan salah. Ustaz Somad, kami kemari tidak melangkah, terus naik sampan. Dayung pertama menghapus dosa, dayung ketiga menghapus silap, dayung keempat mengangkat derajat. Ustaz, kami nggak pakai dayung, pakai mesin. Setiap tetes bensinnya menghapuskan silap, salah dan dosa. Kami nggak pakai bensin, pakai solar. Setiap tetes, payah betul ceramah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Filosofinya adalah filosofi baju. Ustaz dari tadi sudah cerita baju, tiba-tiba masuk ke bot pompong, naik ke baju lagi. Apa filosofi baju? Baju pertama digunting, setelah digunting dijahit, tapi yang terwujud adalah persatuan. Ada lengan, ada tengkuk, ada kerah, ada pokoknya banyak lah, dan dia menyatu menjadi satu. Filosofinya filosofi jarum. Bagaimana jarum? Jarum itu tajam, jarum itu menyakitkan, tapi jarum mempersatukan antara yang tercerai-berai. Maka berkumpulnya kita hari ini, filosofi makna adalah walaupun kita akan pilek, pilek itu pasangannya bukan demam tapi pilpres. Walaupun kita akan pilek, tak lama lagi, tak sampai 40 hari lagi, 17 April Rabu, kita rekat persatuan ini. Di sini ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang Banjar, ada orang Melayu, ada orang Mandailing, ada orang Batak, ada saudara kita Tionghoa, tapi semuanya disatu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelahi-kelahi, yang menyebarkan foto macam-macam, yang menebarkan hoax, ujaran kebencian, apakah nanti engkau masih sanggup bertegur sapa setelah 17 April? Yang kau cari kejar ini apa sebenarnya? Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Indragiri, kita bukan lagi tinggal di kerajaan Riau Lingga. Kalau bapaknya meninggal digantikan anaknya, anaknya meninggal naik cucunya. Kita sudah tinggal di negara demokrasi. 17 Agustus 1945 Sultan-Sultan Melayu menyerahkan kekuasaan. Kita paling cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Maka sejak itu kita memilih pemimpin kita melalui demokrasi. Suara terbanyak itulah yang menang. Maka berlomba-lomba untuk meraih suara. Maka yang penting kita lakukan, gunakan telinga, dengar baik-baik, gunakan mata, pandang baik-baik, gunakan hati, renung baik-baik. Tidak mengerti, tanya para alim ulama. 17 April pagi selesai sholat subuh, usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Setelah itu kau coploslah. Jangan sampai hanya gara-gara 5 menit di ruang luber langsung umum bebas rahasia. 5 menit kau berada di dalam, tapi 5 tahun engkau akan merasakan efeknya. Jangan hanya karena duit selembar
maka 5 tahun kau akan menderita karena dusta. Kira-kira yang saya sampaikan ini betul apa salah? Alhamdulillah. Kalau salah, sampaikan sekarang. Salah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan orang jurkam, Abdul Somad bukan siapa-siapa. Abdul Somad hanyalah anak negeri bumi lancang kuning yang mengajak saudara sahabat orang kampungnya untuk memilih putra putri bangsa yang baik-baik. Pilih yang terbaik. Setelah itu maka serahkan kepada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah, tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha, ikhtiar, berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima apa yang akan terjadi. Siap? Selesai. Beban berat kita ke depan pilpres, pileg, pilkada, macam baru kemarin sore saja heboh hangat. Setiap 5 tahun, setiap 5 tahun, setiap 5 tahun ada pilkada, pilkab ada. Beda-beda tipis. Pilkab kalau lupa jadi, pilkada kalau lupa tak jadi. Pileg, pilpres, beda-beda tipis saja sama. Gimana? Kamu sudah istikharah? Sudah Pak Ustadz. Mana yang kamu pilih? Ini dia Pak Ustadz. Kenapa? Dia ngasih 100.000 kemarin Pak Ustadz. Ambil duitnya. Setuju? Jangan coblos orang. Orang baik tidak akan menghargai bapak dengan 1 bungkus nasi, beras, sembako. Orang baik akan memperjuangkan jalan bapak supaya aspal mencium tanah liat. Orang baik tidak akan membayar bapak dengan baju kaos oblong. Orang baik akan memperjuangkan pendidikan anak-anak bapak, ibu SMP masuk 5 pelajaran agama, Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Setuju? Maka nanti kalau datang mereka ke masjid, ke kantor, ke kumpulan, ke jamaah membawa segulung karpet, tolong pilih saya, nanti saya bawakan karpet. Ini DP-nya. Kalau saya menang akan saya tambah, tapi kalau saya kalah ini saya jemput lagi. Tidak mempan bapak, tidak mempan saudara, karena kami sudah punya karpet yang banyak, karena kami sudah kaya raya. Yang kami pentingkan adalah orang-orang yang menyalurkan aspirasi kami, menyelamatkan pendidikan anak kami. Dan hari ini Indragiri Hilir bangga lomba baca kitab seprovinsi Riau, musabaqah qiraatul kutub. Juara 1 dari mana? Anak putra putri Indragiri Hilir. Ustaz kok tahu? Saya dewan jurinya. Juara 1 dari Indragiri Hilir. Mereka baca kitab. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru bahasa Inggris PNS, guru kitab kuning honorer. Kenapa anak-anak yang dididik oleh guru honorer bisa menjadi guru terbaik? Karena mereka mengajar lillahi ta'ala. Andai tidak kau angkat pun mereka PNS, mereka bekerja karena Allah. Tapi nanti yang dituntut di hadapan Allah adalah engkau. Apa yang pernah kau perjuangkan untuk pondok pesantren? Apa yang pernah kau tolong untuk guru agama? Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kakimu. Andai tak kau tolong agama Allah, apakah akan mati Islam ini? Islam tak akan mati. Al-Islamu ya'lu, Islam tinggi wala yu'la alaih. Masjid yang tak kau tolong akan tetap tegak berdiri. Anak yatim yang tak kau tolong tidak akan mati. Justru engkau menolong mereka, sesungguhnya menolong dirimu sendiri. Abdul Somad hanya bisa menolong dengan ceramah, suaranya menggelegar. Itu pun karena sound systemnya hidup. Lalu siapa yang paling bisa menolong? Yang bisa menolong ini adalah bupati, gubernur, presiden, menteri, orang-orang yang punya kekuasaan. Dengan APBN, dengan APBD, dengan ini anggaran pendapatan belanja daerah 20% untuk pendidikan agama. Bisa apa tak bisa? Bisa. Tapi begitu diserahkan, langsung datang yang mengeroyok, menangkapnya 3. Inspektorat Jenderal
Badan Pengawas Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa mereka mengawasi terus? Alokasi dana salah, tidak pada tempatnya. Yang bisa melindungi bapak-bapak pemimpin kita ini adalah Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, setiap SMP mesti ada 5 guru agama. Siapa yang membuat peraturan daerah? DPR. Siapa yang memilih DPR? Nih yang berada di hadapan saya inilah semua yang akan memilih wakil-wakil DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden. Maka berpikirlah untuk ke depan. Al-Kayyisu, siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, yang bisa melawan amplop serangan fajar, yang mengendalikan hawa nafsunya, yang sabar menengok beras datang bergoni-goni. Tapi insya Allah orang Kuala Enok tak mempan kalau disogok sembako. Orang Kuala Enok ini kaya-kaya, betul? Duitnya banyak. Kalau ada yang ngasih 100.000 tak laku, kecil. Tapi diambilnya juga. Karena Ustaz Somad sudah ngasih tahu, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Betul? Ambil duitnya, masukkan ke kotak itu yang dibawa anak pramuka. Setuju? Tak sama bunyinya sampai pertama tadi. Pertama tadi saya bilang ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil uangnya, masukkan kotak sedekah. Setuju?